Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas Boolean dan operator logika. Apa itu Boolean? Apa ya itu Boolean? Apa ya Boolean? Oke, Boolean itu adalah data yang berisi data yang berisi dua kemungkinan, yaitu ada yang kemungkinan salah dan benar. Itu cara simpel. Dan operator logika lah. Jika kalian itu mendapatkan suatu jawaban yang kira-kiranya salah nih. Kalian mau ngapain? Misal, 2 tambah 2 itu 5. Nah, kalian gini, udah 2 tambah 2 kok 5? Bukannya itu 4. Nah, itu adalah reaksi dari jika salah. Kalau benar, ya udah, bakal oke-oke aja, gitu kan. Nah, itu secara contoh simpel atau pengertian simpel dari Boolean dan operator logika. Dan ini if, elif, dan else. Nah, if ini atau jika dalam bahasa Inggris, if itu gini, semisal kalian punya data. Nah, di data itu kalian punya nilai 90 nih, 90. Kalau 90 kan biasanya nilai A. Nah, itu adalah jika. Kalau 90 itu kalau salah, bukan A. Misalnya masih AB gitu kan. Itu masuknya ke elif. Nah, elif itu jika if-nya masih ditemukan data yang salah, maka data itu akan langsung turun ke elif. Nah, di elif ini jika data yang dari if tadi sudah benar atau mungkin salah, terus dia benar di elif, nah itu bakal dieksekusi langsung di situ. Jika tidak ada data yang di if itu benar dan elif itu tidak benar, maka data itu akan dilangsungkan ke else. Misal nih, 75 nilaimu. Nah, di if itu ketentuannya 90 ke atas bakal jadi A. Nah, sedangkan nilaimu itu 75. Ya, otomatis kan nggak mungkin masuk di if. Nah, langsung turunkan ke elif. Nah, di elif itu nilai kamu kurang dari 90, nah 90 nih, atau kurang dari 80. Nah, itu langsung dieksekusi. Misal nilaimu C atau B lah, gitu. Nah, misal kalau else itu, nilai kamu itu kurang dari 75 atau 70. Nah, itu langsung jadi C apa D gitulah. Dan kombinasi kondisi lah. Kondisinya itu tadi. Misal 90 itu masuknya ke A atau B atau AB itu gitulah. Kondisinya harus terpenuhi sih kalau if, elif, else itu. Flowchart itu ya sama. Kalian pasti tahu atau pernah mendapatkan soal matematika yang atau pemrograman informatika itu soalnya flowchart. Misal 90 atau angka gampang aja lah ya. 5. Apakah itu ganjil? Ya jika iya, maka ada rumus tertentu gitu kan. Jika itu genap, ya gitulah. Ada rumus tertentu itu namanya flowchart. Kita akan demonstrasi. Nah, kita pilih yang scratch dulu. Nah, kita akan operasikan contoh dari boolean dan if and else. Kayak gini. Kalau di bentar, ini if dan else. Nah, ini dia. Kita semisal ingin buat soal temperatur nih, temperatur suhu ruangan. Nah, kayak nyetel AC lah, gitu. Semisal, bentar ini belum. Semisal nih, kita bikinnya temperatur gitu aja. Temperature, nah, oke. Set temperature di suhu ruangan aja lah, 26. Oke, if ini, if mulai if ya. If, bentar, kurang dari 20,
Kan 20 itu udah apa ya? Udah dingin banget kan. Maka bilang turn on the heater. Nyalakan pemanasnya. Nah, jika jika suhu awal itu misal kurang dari 20, maka si kucing ini akan bilang itu turn on the heater, nyalakan pemanasnya, panas ruangan. Kita akan tambahkan lagi misal nih ya, suhu ruangan itu kurang dari 26 atau nah ini lebih dari 19. Lebih dari 20 lah. 20 maka itu jadi perfect, pas. Itu suhunya pas gitulah. Jika tidak, maka nyalakan pendinginnya. Kita coba. Semisal kita set ke 12, 12 dingin banget dong. 16 lah, 16 derajat lah ya. Dia bakal bilang turn on the heater atau apa itu? Nyalakan pemanasnya. Lihat ya. Nah, turn on the heater. Gara-gara ketentuan awal itu dia 16. Nah, sedangkan ketentuan di if itu kurang dari 20. Maka ya masuk. Jadi langsung dieksekusi di if. Temperaturnya jadi dia me, itu menyalakan pemanasnya gitu. Kita buat lebih dari bentar, kita pas aja tengah-tengah ini ya 20 sama 26. Oke, misal 23 nih. 23 ya. Dia bakal bilang perfect. Gara-gara apa? Jika tidak memenuhi di kondisi pertama, maka dia akan turun di sini. Di if yang kedua. Di mana temperatur jika lebih dari 20 dan kurang dari 26, maka dia akan bilang perfect. Gitu, tengah-tengahnya lah. Oke, dan semisal aku lebih ini, 27 derajat lah, panas banget. Dia akan bakal bilang, turn on the cooler. Ini namanya itu, apa, nyalakan pendinginnya, nyalakan AC lah, gitu. Itu kalau di Scratch lah ya. Kalau di Python, itu gini, misal kita, apa ya, kayak umur, apa itu, bahas tentang umur berkendara di berbagai negara. Kita bakal ambil ya negara tetangga aja, Malaysia sama di Indonesia. Gitu, Indonesia sama Malaysia aja lah. Nggak usah banyak-banyak. Semisal nih, semisal kita ini harus negaranya, country dengan input, input dulu. Where do you live? Where do you want to drive? Want to drive in Indonesia? Malaysia. Gitu. Itu user. Nah, kan ini harus dipisah ini. Nah, oke. H, H,
Salah ini error apa ya? Error ya? Hmm. Hmm. If country Indonesia nih. Udah nggak? Jangan gini, jangan gini. If country, hmm, gini. Misal kita lebih dari 17 kan udah dapat sini. Kita bakal dapat you can drive. Kamu bisa mendarat. Jika kurang dari itu, maka ya udah nggak bisa. Gitu aja lah. Dan ini Elif, tambahan tadi Elif kan, country Malaysia nih. Nah, jika di Malaysia umur 18, lebih dari 18 lah, atau sama dengan kamu dapat mendarat. Jika kurang dari itu ya udah nggak bisa. Nah, kalau ini else, tar, else, hmm, jadi kalau misal kita mau bikin negara lain lah, itu kita pakainya else, the else, apa ya, the- gini. Oke, jadi nih. Nah, bentar, kok gitu? Hmm. Nah, betul, betul. Oke, kita misal di Indonesia aja, di Indonesia. Indonesia. Umurku 18. Ikan terang, oke lah. Misal kita Malaysia aja. Misal Malaysia. How old are you? 17. Dan jadi kita nggak dapat berkendara kalau 17 lah. Masih underage ya. Oke, semisal kita mau berada di negara lain. Misalnya ya apa ya? India gitulah, India. Ontario 18. Nah, itu bakal tidak ada informasi. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak menginput negara India di awal tadi, di country. Jadi ya bakal tidak ada. Jadi simpelnya gitu kalau di Python. Nah, untuk flowchart itu gini. Misal nih, awal itu kita punya apa ya? Hmm, nilai. Bentar ini kalau teks gimana teks? Oh, ya, bukan ini. Kita yang putih aja lah. Oke, apply. Oke, teks ini teks. Nah, oke. Semisal kita mau
Hmm, nilainya berapa ya? Hmm, kita punya 20 nih. Oke, turun. Sini kita bakal tambahkan apakah genap. Nah, jika iya, jika tidak. Jadi, oke. Misal 20 ini adalah X. Di 20 nah, kurang nih berarti. Kurang satu lagi. 20 X. Kita masih ke arrow 1 lagi. Di sini X genap berarti X tambah 2 kali 3. Oke, dan semisal kalau yang ganjil tadi di X dikurangi 10, jadi 2 sih. Ini flowchart sederhana. If, else. Ya gitu aja sih. Jadi sekian untuk materi pertemuan kali ini. Ya emang ciuman itu aja kalau if dan else. Nama flowchart itu emang berhubungan. Ini emang masih gampang. Jadi see you next time. Oke, selanjutnya kita seperti biasa stop recording.